Assalamualaikum para pemirsa semuanya. Hari ini episode Sowan Yai hadir di salah satu rumah Kiai besar di Jombang. Siapa beliau? Teman-teman ikuti terus episode Sowan Yai kali ini. Alhamdulillah pemirsa sekalian, hari ini kita diberi kesempatan bisa sowan Kiai. Nah, kita hari ini bertemu dengan tokoh besar, Kiai besar di Jombang yang mempunyai banyak kiprah dan pengalaman yang sangat berharga dalam membesarkan Nahdlatul Ulama, pengabdian ke masyarakat maupun pengabdian di dunia pendidikan. 20 menit ini akan kita jadikan waktu yang bermakna dalam Sowan Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rasanya Yai mau izin ini kita bisa membuka masker ya? Bismillah. Aman. Alhamdulillah. Yai, ini yang pertama kali kami haturkan ada rasa terima kasih kami. Sama-sama. Kami sebagai bagian dari masyarakat Jombang yang berkiprah di dalam Nahdlatul Ulama mendapatkan amanat untuk bisa menggali pengetahuan informasi dari beliaunya ini. Semampunya, sebisanya. Nah, para pemirsa, kami perkenalkan, tak kenal maka tak sayang ya. Maka beliau ini Paringasmo, beliaunya ini adalah, ini harus dibaca dengan benar ya. Karena diselamati. Kiai Haji Dr. Abdul Kholik Hasan MHI. Wah, keren banget. Ya ini punten. MHI ini hubungan internasional apa singkatan yang lain ya? MHI itu Magister Hukum Islam karena jurusannya di syariah itu. Iya. Dr. Kiai Haji Abdul Kholik Hasan Magister Hukum Islam. Dan beliau dengan jabatan yang luar biasa teman-teman, dedikasi beliau di dunia pendidikan, beliau termasuk Rektor IAI Bafa Jombang. Pasti kalau teman-teman berkunjung di Jombang akan menemukan kampus yang luar biasa megah. Nah, itu dia kampus IAI Bafa di Talabras ya. Ya. Kemudian beliau juga pengasuh Ponpes Al Amanah Bahrul Ulum Jombang. Kemudian beliau juga pengasuh pesantren Yatim Al-Fatah dan pengasuh kajian Al-Hikam di kota-kota besar di Jawa Timur. Kota mana saja itu, pemirsa? Nah, nanti beliau yang akan memperkenalkan. Yai, sebagai pembuka kira-kira bisa diperkenalkan ya, apa saja yang hal-hal yang berkaitan dengan situasi-situasi pribadi panjenengan. Karena tak kenal maka tak sayang nih, kita sudah sowan pada beliaunya. Oke. Terima kasih. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami karena kawan-kawan bisa silaturahim ke pondok kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah yang sangat besar kepada kami dan seluruh santri. Apa yang disampaikan jenengan tadi itu ya sebenarnya ya memang begitu, tapi semuanya karena berkah kiai, karena berkah guru-guru, dan ini hanya sekedar meneruskan khidmatnya Mbah Yai Jamal, khidmatnya almarhumah Ibu Nyai Huriyah, di mana beliau rata-rata semuanya leluhur-leluhur kita, abah ibu dari istri kami itu adalah para pejuang di Nahdlatul Ulama. Ya mudah-mudahan kita yang muda-muda ini diberikan kekuatan untuk meniru seperti yang beliau lakukan. Sebab Mbah Yai Fatah itu sering dawuh, gigitlah NU itu dengan gigi gerahammu. Kalau digigit dengan gigi geraham itu pasti nggak copot-copot gitu. Pasti kuat. Pasti kuat. Mudah-mudahan gigi kita kuat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuat para leluhur kita tersenyum, bangga dengan kita karena memiliki penerus. Itu saja yang menjadi motivasi kita. Kami aslinya dari Madura, kemudian kami menikah dengan
putrinya Mbah Yai Jamal, dan diberi amanat pesantren. Pertama itu pesantren khusus anak-anak yatim Al-Fatah, kemudian pesantren putra Al-Amanah, pesantren putri Al-Amanah, dan hari ini kita sedang merintis pesantren di daerah Bawangan Peloso di Pelosok, kemudian kita juga sedang merintis di daerah Mucu Agung di Pelosok juga. Bahasanya guru kami Pak Quraisy Shihab itu, kita ini bekerjaan dengan umur, mumpung masih ada umur, sebisa mungkin kita berkhidmat. Gelar-gelar yang kami capai itu sebenarnya adalah perintah dari guru-guru kami, karena mau tidak mau ketika seseorang itu terjun di dunia pendidikan, maka gelar akademik itu harus punya. Maka atas perintah guru-guru kami ya disuruh kuliah S2 kuliah, disuruh kuliah S3 ya kita kuliah, dan alhamdulillah Allah semuanya paling gampang, paling mudah, berkah guru-guru kita. Selama-lamanya kita akan menjadi murid, selama-lamanya kita akan menjadi santri. Itu sementara. Kalau kita kembalikan pada dialog awal tadi ya berarti untuk memperkuat gerakan kita, pendidikanlah yang menjadi kunci paling penting. Sebagaimana yang pernah kita dengar dari guru-guru kita baca dari literatur, memang pendidikan itu yang harus menjadi pokok utama. Sebab Kanjeng Nabi mengajarkan kita, tidak mungkin kita berhasil tanpa dunia pendidikan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menginginkan kesuksesan di dunia, jalannya harus ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat, ya jalannya lewat ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau menginginkan sukses di dunia dan di akhirat, ya tidak ada pintu kecuali melewati pintu ilmu itu. Terus ini ya teman-teman semuanya, para pemirsa, ada yang terlewat tadi bahwa beliau juga salah satu wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Jombang. Nah ini luar biasa ya, dedikasi yang beliau emban Kabupaten Jombang di PCNU. Terus ya. Awalnya kami diminta untuk dikatib sebelum periode ini kan, kemudian hanya ikut-ikut yai ngeramut NU, ikut menjadi salah satu wakil dari Rois, ya khidmat kepada guru-guru kita, khidmat kepada NU. Bagi kami hidup di Jombang, apalagi saya alumni Tebu Ireng, di situ ada Mbah Hashim, kemudian bertempat di Tambak Beras, di situ ada Mbah Wahab, istri kami cucu dari Mbah Bisri, ya semuanya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Bahasa saya itu ketemu pirang perkoro kalau kita tidak khidmat di peninggalan beliau, ya semaksimal kita, semampu kita. Tidak salah hari ini seorang kiai hadir di rumah beliau untuk menggali pengetahuan dan informasi-informasi yang bisa kami sebarkan untuk kebaikan kita bersama, kebaikan masyarakat Jombang maupun kebaikan organisasi Nahdlatul Ulama. Teman-teman, ini ada simbol kuak yang diusung beliau ini. Hari ini adalah tentang 100 tahun PCNU. Luar biasa. Kira-kira jadi memaknai seperti apa ya? Ini nanti akan menjadi perbincangan yang menarik sekali. Saya bangga dengan seragam ini. Tadi saya mau pakaian putih sebagaimana pesantren-pesantren, tapi karena yang datang ini tamunya orang-orang NU, anak-anak muda yang hebat yang berjuang di dunia IT, maka saya harus menyesuaikan diri pakai Nahdlatul Ulama, walaupun ini pemberian. Tapi saya bangga dengan seragam ini, dan kadang-kadang maaf sekali, kadang-kadang kita kurang bangga dengan seragam-seragam seperti ini. Jadi kalau saya berseragam seperti ini, pikiran saya memang harus ke sana. NU itu menurut saya sederhana sekali. Siapapun yang mimpin NU, baik dari jajaran paling rendah itu maksud saya garis terdepan, ranting, kemudian MWC, PC, sampai kepada PB, siapapun yang memimpin pasti sukses, karena NU didirikan oleh orang-orang hebat. Muassisnya ini
yang akan menguatkan NU. Hanya saja mungkin nilainya begini, akan ada yang suksesnya itu melampaui, ada yang sukses di tempat, ada yang biasa-biasa saja. Nah, inilah yang kemudian kita ingin fastabiqul khairat. Jadi siapapun yang mimpin NU pasti dia akan sukses. Kenapa? Karena jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Berkhidmat di NU. Jangan ragu-ragu. Karena NU pasti sukses. Pasti sukses. Bayangkan dulu ketika NU berdiri, bahwa Wahab itu berjalan dari satu provinsi ke provinsi yang lain dengan biaya sendiri, belum ada pesawat yang memadai, kemudian mengumpulkan kiai-kiai, seperti itu saja sukses. Apalagi sekarang semua fasilitas dengan kemudahan fasilitas, iya semuanya. Maka menurut saya tidak ada yang sulit untuk berkhidmat di NU itu. Yang sulit hanya noto hati ini. Iya, kalau hanya fasilitas apa-apa kita bisa. Tapi yang noto hati ini yang paling susah. Ya kita yakin kawan-kawan di NU pasti akan berpikir apa yang bisa saya berikan kepada NU ketika saya hidup. Tidak akan pernah berpikir apa yang NU berikan kepada saya mumpung saya masih hidup. Ya. Di 1 abad itu kita bisa berimajinasi apapun tentang NU. Tapi ingat teman-teman, Apunten Yai, bahwa 1 abad kita tidak bisa melepaskan atau lepas dari satu keyakinan. Nah, keyakinan tentang NU, ngomong-ngomong keyakinan tentang NU ini ya, karena NU dipimpin oleh orang-orang hebat, maka keyakinan yang dibangun pasti keyakinan yang luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang keyakinan ini ya, nah, seperti apa sih pasca muktamar kemarin, keinginan besar apa yang ingin dibangun oleh NU agar NU ini bisa seperti yang diharapkan para pendiri-pendirinya? Kalau saya berpikir muktamar maupun kegiatan-kegiatan yang di bawahnya itu sebenarnya muaranya hanya pada 2 hal. Yang pertama adalah kemandirian dalam arti ke dalam. Yang kedua keluar, eksternal. Apa yang bisa diberikan NU terhadap bangsa, mungkin juga apa yang bisa diberikan NU terhadap dunia. Dalam hal ini adalah perdamaian. Ia ke dalam dan keluar. Dan itulah sejak dulu NU lahir karena itu. Apa yang bisa diberikan kepada pemeluknya, jamiyahnya, jamaahnya, apa yang diberikan kepada sumbangsinya kepada Indonesia, dan apa yang bisa diberikan kepada dunia. Termasuk kiprah tokoh-tokoh NU di dunia masa lalu itu kan memang Buya Wahab Hasbullah, bagaimana beliau memperjuangkan tradisi NU yang sudah mau dihilangkan di Arab. Jadi itulah kiprah-kiprah yang menurut saya semangatnya harus tetap kita pegang. Apa ya, kita belajar di pesantren itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat terbaik untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk coba berikutnya, karena ini menarik ya, dua keinginan besar itu menurut saya sangat mulia sekali. Iya. Kira-kira kalau ditarik dalam situasi dinamika perkembangan NU di Jombang seperti apa dengan 2 keinginan besar? Iya. Kalau saya yang berbicara pasti yang baik-baik saja ya, pasti yang hasil-hasilnya yang baik-baik. Dan menurut saya NU Jombang itu adalah miniatur NU NU Nusantara. Karena Allah mentakdir bahwa NU itu lahir dari Jombang. Sinyalnya juga dari Bangkalan, dari Bah Hashim, dari Bah Khalil. Maka menurut saya NU Jombang tetap harus menjadi kiblat, walaupun kita tidak ingin menjadi kiblat, tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk Nahdliyin. Usaha keras dari kawan-kawan menurut saya kuncinya adalah kebersamaan.
kebersatuan di bawah Rois Syuriah, di bawah Ketua Tanfidiyah, langkah-langkah capaian itu menurut saya, ya saya mengatakan luar biasa. Luar biasa. Bagaimana NU bisa mendirikan RSNU yang kita tidak punya modal apa-apa. Kita masih ingat bagaimana kita belajar ke sana kemari, bagaimana kita mengkonsep dan lain sebagainya. Itu berbulan-bulan kita harus berdiskusi, dan sekarang sudah kita lihat wujudnya RSNU. Papan nama RSNU dulu kan sejak Iya, dulu udah dipasang dan itu keren banget. keren banget, walaupun itu ada sejarah yang Iya. agak sedikit banyak yang Karena tidak tahu. orang pasti tahu ada harapan bagus yang dibangun oleh PCNU Jombang untuk memikirkan tentang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat. Dulu waktu itu saya ditugaskan oleh Rois untuk meneliti apa akan berdiri rumah sakit di sini, NU-nya itu NU apa gitu. Itu tidak perlu kita jelaskan. Yang jelas itu menjadi doa orang yang lewat, kata Mas itu. Mulai dari kecil, mulai dari ya berjalan tertatih-tatih tapi penuh dengan keyakinan. Sekarang sudah bisa kita lihat bagaimana RSNU bisa satu saja mungkin tenaga bisa menyerap tenaga kerja, memberikan pekerjaan kepada anak-anak muda NU, karena kita ketika rekrutmen semuanya kan harus NU. Itu sudah luar biasa, bangga mereka menjadi nakes di rumah sakit sendiri, seakan-akan bekerja di rumah sendiri, dan yang dilayani adalah orang-orang NU sendiri, tradisinya tradisi NU. Belum lagi kita berbicara tentang hasil, itu kan yang belakang, itu hasil itu semua usaha itu pasti memikirkan hasil, tapi bagi kita hasil itu belakangan. Dengar RSNU juga sedang mencoba untuk menaik dalam grade yang lebih tinggi ya. Memang harus begitu. Kita kan NU itu harus punya apa ya? Harus punya cita-cita. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Sebab kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi. Kalau hari ini kita lebih jelek dibandingkan hari kemarin, ya kita celaka, kan begitu. Hari ini prospeknya harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Berarti hari ini NU sedang atau sudah menjawab tantangan keinginan besar dari Hasil Muktamar kemarin ini, kemandirian di dalam pelayanan kesehatan. Iya. Ada lagi ya kira-kira kemandirian yang ingin dibangun oleh atau disumbangkan Jombang untuk? Alhamdulillah, kita juga kawan-kawan di NU itu bekerja yang luar biasa hebat dan cerdasnya, juga bekerja keras sehingga cepat sekali perkembangannya BMT-MT. BMT itu luar biasa, sudah ada sekitar di 22 kecamatan. Mudah-mudahan nanti semua kecamatan rata, bahkan mungkin desa-desa itu punya BMT keren kan BMT NU. Karena kawan-kawan itu kan dulu awalnya begini, orang NU pinjem di bank titil bahasanya gitu ya. Mereka kemudian nangis-nangis, Masya Allah banyak sekali yang nangis karena mereka tidak bisa membayar itu. Kemudian tergeraklah kadal fakru ayyakuna kufran, itu biasanya kalau kefakiran kita terus-teruskan bisa-bisa mereka kafir nanti. Kafir dalam arti bukan kafir iktikad ya, tapi kemudian mereka susah bersyukur dan lain sebagainya. Akhirnya berdirilah satu demi satu BMT NU, dan saya mengacungkan jempol kepada kawan-kawan yang membidangi ini karena mereka bekerja serius. Jadi satu-satunya platform tata kelola keuangan di Jawa Timur yang dijadikan ini ya panduan PW untuk se-Jawa Timur ya, dengan begitu ya. Kalau semakin maju itu juga ada resiko, semakin banyak tamu yang datang, dan itu semakin menjadikan BMT berkah. Kadang-kadang kita menganggap tamu itu, tamu menghabiskan waktu, tamu menghabiskan ini. Sebenarnya bukan, tamu justru akan menjadikan BMT semakin besar. Dan memang saya masih ingat salah satu tokoh NU, guru kami, Mbah Yai Adlan Ali, Mbah Yai Sansuri Badawi, ketika Nusuma berdiri, Bang Nusuma berdiri di Tebuireng, beliau mengatakan ini memang sebuah keharusan yang harus kita punyai. Kenapa? Karena tidak bisa kita menguasai sesuatu apabila kita tidak menguasai ekonomi. Makanya
kawan-kawan itu kita harus, yang muda-muda ini harus punya semangat jahidu. Jihad itu bukan hanya dengan apalagi di jalan Tamrin gitu, itu jahidu itu harus bi amwalihim atau bi amwalikum wa anfusikum. Anfusikum itu belakangan, amwalnya itu lebih dahulu. Lah amwal ini sebenarnya ini pesan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berjihad, maka kita harus kuat secara ekonomi. Kita harus mandiri secara ekonomi. Apalagi kita punya sering itu loh Mas. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Masa di dahulu di bawah terus itu. Sebenarnya konsep-konsep Islam itu luar biasa. Zakat itu kita berharap hari ini mereka menjadi penerima zakat, tahun depan mereka sudah harus menjadi pemberi zakat. Dan itu bisa kalau lewat BMT. Berarti Gagah kita sekarang gitu. Potensi zakat yang bisa dikelola. Terus ada sekarang yang ini ya, donasi di tiap warga, saya bangga sekali itu. Ketika kami mendapatkan dari pengurus-pengurus ranting, donasi bagi saya itu tidak ngomong nilainya, tidak ngomong koin yang kita masukkan. Bahkan kita berupaya untuk tidak sekedar memasukkan koin di situ. Tapi bagaimana kita mencoba mendukung gerakan atau organisasi besar Nahdlatul Ulama ini ya. Betul. Dan itu bangga banget itu. Iya. Alhamdulillah. Ibda binafsik ya, diawali dari diri sendiri. Ketika para pengurus, kawan-kawan pengurus di level PC, di level MWC, di level lanting memberikan contoh, karena beliau-beliau adalah tokoh-tokoh di tempat masing-masing. Kalau beliau memulai dengan dirinya sendiri, maka santrinya akan ikut, tetangganya akan ikut, dan lain sebagainya. Itulah kelebihan NU, karena mereka mencontohkan terlebih dahulu. Dimulai dari diri sendiri teman-teman. Teman-teman semuanya jangan lupa ya, ini clue penting ini di dalam sowan yai kali ini. Tadi pengetahuan, kemudian dimulai keteladanan, dimulai dari diri sendiri. Luar biasa teman-teman ya. Iya, Semampunya kan, semampunya. Bagi kawan-kawan muda-muda yang masih berjuang itu, menurut saya nilainya luar biasa. Mereka dengan kebutuhan yang banyak, tapi mereka masih menyisihkan sebagian untuk NU, itu penghargaan yang luar biasa. Dan itu pasti Mbah Wahab, Mbah Hashim, Mbah Bisri, Mbah Romli pasti tersenyum melihat ini loh anak-anak muda yang saya inginkan. Dan harapan jenengan tata kelola keuangan ini terpusat di BMT begitu. Betul. Selama kita transparan, selama kita jujur, masyarakat pasti akan memilih kita. Hari ini mungkin kita ya kalah dengan konvensional, ya maklum mereka kan pemain-pemain lama. Tapi saya masih ingat, apabila bulan sabit itu sudah terbit, maka purnama pasti akan segera tiba. Nggak mungkin ada purnama kalau tidak ada bulan sabit. Kita sudah memulai dengan BMT, seakan-akan ini bulan sabit. Pasti lambat laun akan menjadi bulan purnama. Dan kemarin kampus kami ketika wisuda didatangi Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin, tapi beliau dilarang keluar, akhirnya beliau pakai telekom virtual, sedangkan Bu Khofifah yang dijadwalkan juga pakai streaming dari kantor juga menghendaki hadir. Ke depan yang akan menguasai adalah BMT. Ke depan. Luar biasa. Lah, saya dan sampean tidak tahu ya kapan umur kita, tapi kita tanamkan semangat kepada kawan-kawan. Pasti NU yang akan muncul nanti peradaban itu dari Indonesia. Karena memang kalau dahulu orang-orang itu, sekarang ada hal yang menarik, Mas. Kalau dahulu banyak sekali orang-orang yang menerjemahkan literatur Arab ke literatur Indonesia, di Indonesia kan. Sekarang berbalik. Banyak sekali buku-buku Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena kita dianggap moderasi yang paling berhasil. Moderasi agama yang paling berhasil itu adalah Indonesia. Soal moderasi agamanya ya. Sumber keberhasilan itu terletak di mana? Karena salah satu pilar untuk kemandirian kan ada pilar pendidikan. Sumber moderasi itu terletak di mana ya? Sehingga
bisa membangun harapan baik di pesantren kah atau di dunia formal atau di mana? Saya masih berkeyakinan benteng Indonesia itu adalah pesantren. Benteng pesantren. Tidak ada yang lebih kuat dibandingkan pesantren. Bukan karena saya orang pesantren. Orang-orang non pesantren itu sekarang sudah ingin mengadopsi pesantren. Maka dibuatlah boarding school. Akhirnya ada kejadian-kejadian aneh-aneh itu. Ya. Pesantren memang. Bukankah NO ini juga miniatur pesantren? Karena ada kiainya, ada lurah pondoknya, ada rois syuriahnya, ada ketua tanfidiyah. Gampangnya kawan-kawan pengurus tanfidiyah kan lurah pondoknya. Nah, sedangkan pengasuhnya ini adalah kan rois. Selagi pesantren itu tetap mandiri, pasti akan aman. Dan di pesantren itu saya jadi ingat yang ditekankan pertama kali adalah akhlak. Sekarang yang kurang kan ini sekarang akhlak ini. Makanya saya jadi ingat sebuah dawuh dari Ibnu Athail As-Sakandari yang saya ceritakan tadi karena kebetulan beberapa kajian hikam di berbagai kota. Di mana saja itu? Di Surabaya ada 2 tempat, ada di Tuban, ada di Kediri, ada di Malang. Itu virtual ya ini? Bukan, saya hadir. Ada sudah sekitar, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun. Alhamdulillah meneruskan itu karena saya diutus oleh Abah Jamal. Nak, sampean ngaji hikam di sana. Saya pernah bertanya kepada kawan-kawan yang di Pertamina itu, kenapa minta ngaji hikam, minta ngaji tasawuf, kok bukan ngaji-ngaji fikih dan lain sebagainya? Ustadz, kita ini sudah penat. Pimpinan memberi target sekian yang harus kita kejar. Kalau kita masih mikir-mikir yang lain, nggak diadem no, iso-iso meledak ini Ustadz. Jadi pencaharian mereka terhadap dunia tasawuf itu luar biasa. Kemudian sekarang kan sudah banyak orang-orang yang gandrung dengan tasawuf. Muncul Buya Ar-Razi, muncul yang lain-lain. Itu pasti pengikutnya banyak sekali. Karena sekarang memang tasawuf yang lagi di kaitannya kehadiran jamaah pengajian atau ruang-ruang pengajian tadi ya dengan moderasi yang sedang dijaga dan diperjuangkan oleh NU. Saya tidak sungkan-sungkan, walaupun saya ngaji di instansi resmi, tetap saya kadang-kadang saya berpakaian gini. Urusan mereka mau nggak mau bukan urusan saya. Terus yang kedua, saya pasti menyelipkan dalil-dalil hujah-hujah NU. Yang ketiga, saya memang harus virus NU itu masuk ke semua. Karena maaf, mereka kawan sebelah, entah sebelah mana nggak tahu saya, itu begitu masifnya. Kalau kita dengan alasan tawadu, ya nggak juga. Maka kita harus di situ. Maka saya minta kepada kawan-kawan muda itu ruang-ruang itu dimasuki sebelum dimasuki orang lain. Karena rata-rata mereka itu kalau dilihat leluhurnya NU. Kalau kita tidak sentuh itu, siapa yang akan menyentuh mereka? Dan kita kuat. Makanya kembali tadi alumni pesantren itu yang harus mengisi itu. Dan kita punya itu. Kembali pada akhlak ya. Pada akhlak. Jadi ada Ibnu Athail itu bilang begini. Yang diinginkan dari turunnya hujan bukan basahnya bumi, bukan tumbuhnya tetumbuhan, bukan rindangnya pohon, bukan hijaunya daun, tapi yang diinginkan dari hujan ini adalah munculnya buah. Proses-proses pendidikan itu pada akhirnya yang diinginkan adalah buah, dan buah ini adalah akhlak. Dan buah ini adalah akhlak. Lah buah ini, Mas, kawan-kawan yang muda-muda itu, ada buah yang kecut, yang tidak bermanfaat. Itulah yang disebut dengan akhlak al-madhmumah, etika yang jelek. Tapi ada buah yang manis, buah yang ranum, buah yang sehat. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Dan kita sedang mempersiapkan buah-buah itu dari pesantren.
Dan insya Allah saya yakin. Kenapa? Karena pesantren itu tidak pernah, ini harus saya sampaikan, pesantren itu tidak pernah berpikir profit oriented. Ini yang harus menjadi teladan kita. Tidak pernah berpikir kalkulasi, saya akan dapat apa. Mereka hanya berkalkulasi, saya harus menciptakan penerus-penerus perjuangan Mbah Hashim. Itu yang sekarang sedang dibangun oleh PBNU atau NU sendiri untuk membangun kemandirian pendidikan, melalui basis pesantren tadi. Saya punya pikiran begini, pesantren-pesantren kecil, bukan kecil ya, pesantren-pesantren pemula yang berada di pelosok-pelosok, itulah ruh. Menurut saya pernah ketika saya jadi khatib mengumpulkan pengasuh-pengasuh seluruh Jombang. Kita hadirkan Mbah Yai Rois Syuriah PWNU waktu itu, Yai Miftahul Akhyar yang sekarang menjadi Rois Am PBNU. Kita ingin membangun sinergi, kita ingin membangun komunikasi silaturahim pesantren-pesantren besar, pesantren-pesantren lama dengan pesantren-pesantren pemula, pesantren-pesantren kecil. Bagi saya, bagi kita waktu itu tidak tabu pesantren ini belajar kepada pesantren besar, dan sudah seyogyanya pesantren besar ini memberikan ilmunya kepada pesantren-pesantren kecil. Alangkah indahnya kalau yang baru itu menjadi anak asuhnya pesantren yang besar. Siapa ya? Ini berarti kita ngomong konsolidasi ini. Siapa ini yang akan melakukan ini ya? Dengan PCNU Jombang juga sedang memperkuat proses konsolidasi organisasi. Apakah itu nanti juga akan bagian dari proses yang saling menguatkan dengan harapan di pesantren tadi ya? Bismillah ya, kita akan mendorong secara struktural sebenarnya Robito Ma'ahid yang paling pas berjalan di situ. Ya tentu kalau Robito Ma'ahid berjalan sendiri, ya anggotanya kan tidak terlalu banyak. Kita harus bersama-sama. Kalau pesantren-pesantren ini yang kecil, yang menengah, yang besar itu bersatu, ya sudah selesai, sudah pendidikan sudah selesai. Apalagi sekarang pesantren-pesantren itu melakukan gerakan moderasi yang luar biasa. Pesantren-pesantren sekarang tidak ansih pesantren-pesantren zaman dahulu yang katanya orang identik dengan apa itu gatal-gatal. Sekarang sejak dipimpin oleh Kakanda Romo Yai Abdul Ghaffar Rozin, beliau adalah kakak dari ibu kami. Pesantrenku keren kan slogannya, pesantrenku keren, ayo mundok pesantrenku keren, sehingga anak-anak milenial sekarang tertarik ke pesantren. Nah ketika mereka di pesantren, mereka sudah diberi berbagai menu, ada berbagai macam sekolah formal, tapi sekolah-sekolah formal itu tidak akan mengikis madrasah-madrasah diniyah. Pola hubungan kiai dengan santri dalam pengajian weton, pengajian bandongan, pengajian santri datang kemudian membaca, kemudian dibenarkan oleh kiai, ini yang menjadi kuat, sehingga hampir setiap hari santri itu pasti ketemu dengan kiai di dua hal. Pertama di jamaah, mereka pasti makmum dengan kiainya. Yang kedua di ngaji. Wah ini tidak ada yang punya seperti ini kecuali pesantren. Apa kurangnya kalau ke pesantren? Apalagi sekarang pesantren-pesantren sudah banyak yang membuka kampus-kampus. Contohnya di Tambak Beras ada kampus kami, Institut Agama Islam Bani Fatah, yang sudah kemarin wisuda ke-8. Terus ada Unwaha, ada Unibdu, ada Unhas, dan ada pilihan-pilihan yang luar biasa banyaknya. Yakin gini ya, pilihan ini adalah pilihan yang disediakan, kurungan ini adalah kurungan yang disediakan oleh para masyayikh, yang pasti aman, pasti steril. Nah, saya kira itu. Tahun 2019 kalau nggak salah itu ada kunjungan dari teman-teman Miami Dade College ya, itu ada sekitar 20 mahasiswa Amerika yang ingin melihat pondok pesantren. Karena di kota mereka, Miami itu banyak ras di sana, sehingga mereka sangat kagum
dengan tata kelola di pesantren. Kok bisa pesantren ini mengumpulkan beragam suku, banyak suku, dan mereka bisa rukun. Nah, itu yang mereka tidak habis pikir ya. Nah, kebetulan mereka melihat di dua pondok besar, di Tebireng sama di Bahru. Sehingga kalau ngomong percaturan global, sebenarnya pesantren sudah punya ini ya, bibit bagus untuk membangun moderasi di tingkat dunia. Gitu. Subhanallah ya, pesantren itu menurut saya sangat menyenangkan. Dan secara tidak langsung kawan-kawan yang di pesantren itu sudah dididik, dikader oleh para kiainya untuk menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Karena mereka akan menjadi pimpinan di tingkat kamar, akan menjadi pimpinan di kelas, akan menjadi pimpinan kelompok, di mana pimpinan di bawah mereka itu dengan beraneka ragam karakter, dengan beraneka ragam suku, tapi mereka menjadi satu, ukhuwah ma'hadiyah. Kalau sudah masuk pesantren, kami adalah bersaudara. Kami tanggalkan, saya anaknya bupati, saya anaknya gubernur, saya anaknya ini. Yang ada adalah saya santrinya Mbah Yai Nasir. Jadi mereka tidak akan mengatakan, saya ini anaknya bupati, saya ini anaknya menteri. Walaupun mereka, bahkan ada anaknya ketua PBNU juga di sini. Saya anaknya ketua, enggak, mereka tanggalkan itu. Saya santrinya Mbah Yai Jamal, saya santrinya Mbah Yai Nasir, saya dan sampean adalah bersaudara. Makan kita bersama, enak kita bersama, enggak enak juga kita bersama. Itu yang menjadi kekuatan kita. Pesantren. Dan kita berharap semakin banyak muncul pesantren-pesantren. Inilah kelebihan NU ya. Ketika muncul pesantren baru, pesantren lama tidak akan iri, tidak akan hasut. Malah mendukung. Kenapa? Seberapapun munculnya pesantren, kebutuhan orang-orang NU terhadap pesantren dengan ciri khas NU masih kurang. Lah, peluang-peluang ini yang kemudian ditangkap oleh mereka. Mereka kemudian mendirikan pesantren-pesantren. Alhamdulillah kawan-kawan di NU itu sudah berjuang betul. Ini pesantren yang NU, ini pesantren yang non NU. Harus ada kelamin itu, harus ada kelamin. Kalau nggak ada kelamin, nanti kayak membeli kucing dalam karung. Ternyata bukan kucing, tikus ternyata. Ngomong kemandirian ekonomi dengan PMT sudah ya. Jadi membincang soal kemandirian pendidikan sudah, kemandirian apalagi yang atau sudah dibangun oleh PCNU ini ya. Saya dan para rois itu senang dengan kawan-kawan di Tanfidiyah. Mereka seakan-akan tidak pernah habis energinya, terus ada. Salah satu yang patut kita syukuri bersama-sama adalah kita sudah mulai mandiri dalam bidang pertanian. Sebenarnya ini menurut saya seharusnya menjadi garapan yang serius. Bagaimana kita tidak serius? Karena pertanian ini satu, ruhnya semua orang itu kan dari pertanian. Tidak ada bagaimanapun kalau makanannya lemah ya gimana? Ini adalah ruh. Dan NU sudah mulai mandiri dalam pemanfaatan lahan. Apalagi lahan-lahan sekarang sudah banyak berubah jadi perumahan-perumahan. Jadi kalau ini sekarang kadang-kadang orang tidak bangga menjadi petani. Karena hasilnya apa? Mereka biaya operasional itu lebih besar dibandingkan hasil. Karena apa? Permainan pupuk ya. Alhamdulillah kita kawan-kawan di NU itu sudah punya pupuk sendiri, terus penyuluhan tentang pertanian, penguatan lahan-lahan, pembukaan lahan-lahan itu sudah dilakukan. Harga diberi dengan harga yang gampangannya tidak dibucui lah, tidak dibucui. Padahal bucu ini tidak boleh dalam dunia pertanian ya. Saya jadi ingat Mas, sebenarnya ini
Hadis ini menurut saya jangan dipakai di sisi sodakohnya saja. Nabi itu pernah dawuh, siapa yang menanam pohon, siapa yang menanam padi, kemudian hasilnya itu dimakan oleh burung, oleh manusia, oleh yang lain, maka itu menjadi sodakoh. Sederhana sebenarnya bahasa Nabi. Kemudian saya bertanya, siapa sih yang tidak ingin bersodakoh? Ya. Maka kemudian pertanyaan ini menjadi indah. Yang selanjutnya itu, kalau kita mau lihat salah satu surat dalam Al-Quran itu ada disebut dengan surat Saba. Surat Saba itu ayatnya diambil dari laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini surat Saba. Jadi di Saba, negeri Saba yang notabene dipimpin Ratu Balqis pada zaman Nabi Sulaiman, itu pertaniannya maju. Jannatani ayyamini wa shimal. Jadi sepanjang kanan kiri itu pertaniannya luar biasa hasilnya. Karena mereka punya bendungan Al-Arim. Jadi bayangkan, pada zaman itu sudah punya bendungan. Keren kan? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka membuat bendungan. Pada zaman Mojopahit juga sudah ada bendungan penuh. Warga itu kesuksesan terbesarnya kan membuat Bendungan pertanian. Iya. Lah akhirnya kemudian karena mereka hanya diperintah satu, bersyukur dalam arti mengelola pertanian itu dengan baik, jangan ada penipuan terhadap para petani kecil, berikan mereka sesuai dengan haknya. Kalau yang menjadi buruh berikan upahnya sebelum keringatnya kering dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan itu. Fa'aradu, mereka kemudian berpaling dari bersyukur, tidak bersyukur. Fa'arsalna alaihim sailal alim. Kemudian terjadilah banjir bandang, kemudian bendungan itu hancur, sehingga kemudian gagallah pertanian itu. Kalau hari ini kita membangun fisik bendungan, membangun fisik tentang pupuk dan lain sebagainya, pas. Karena NU sudah punya bangunan dada, punya bangunan hati. Keren kita itu, keren. Tidak akan mengalami banjir bandang yang meluluh lantakkan. Karena sebelum mereka membangun fisik, jiwa mereka sudah terbangun. Ini kan NU sedang berada di angka yang menurut saya luar biasa ya. 99 tahun. Sebentar lagi 1 abad. Dan ada tantangan-tantangan global yang sudah dengan nanti akan tadi. Nah, next kalau kita ngomong tata kelola organisasi, kita sudah bisa nggak sih menjawab tantangan-tantangan besar itu dengan organisasi yang ada hari ini? Kalau saya berbicara di Jombang, hal konsolidasi, iya. Konsolidasi. Kalau saya berbicara di Jombang, ya saya hanya menyampaikan ini ke internal kita biar diketahui oleh anak-anak muda kita apa yang telah dilakukan oleh mas-mas yang sekarang menjadi pengurus PCNU. Alhamdulillah semua MWC sekarang sudah punya kantor dan kantornya itu keren-keren. Ya bagus-bagus. Awal-awal dulu kita akan bisa melihat bagaimana kantornya, kan kadang-kadang ada yang di musola dan lain sebagainya. Sekarang mereka sudah memiliki kantor, kemudian memiliki ruangan-ruangan. Ke depan kita berharap bukan hanya MWC yang punya kantor-kantor, ranting-ranting itu punya kantor, karena kantor itu menjadi identitas. Dari kantor mereka mulai mengkonsep. Sebenarnya kalau dahulu kan seperti itu. Rasulullah dari masjid mengkonsep masjid yang digunakan untuk musyawarah, masjid yang digunakan untuk membuat program, kemudian dilakukan action. Sekarang kita punya kantor. Kita punya kantor, dengan kantor yang memadai itu konsolidasi akan semakin mempermudah. Apalagi sekarang kita hubungan antara PC dan MWC dengan ranting itu erat. Kita punya program-program turba, salah satunya kita mengadakan Lailatul Ijtima yang kita desain sedemikian rupa untuk kepengurusan tahun ini atau 2 tahun ini. Kita mengembalikan Lailatul Ijtima itu ke masjidnya para muassis, dimulai dari Tebuireng, Tambak Beras, Denanyar, kemudian Rejoso. Ya hitung-hitung
bukan hitung-hitung ya, tujuan utamanya itu sowan kepada para pengasuh, sowan kepada makbarohnya para muassis. Jadi kita jangan menjauhkan generasi kita dari muassis, kita harus dekatkan terus. Ya, dekat fisik dulu, dekat fisik, lambat laun akan dekat hatinya. Kalau fisiknya nggak dekat, jarang ke makomnya muassis, mana bisa semangat muassis itu tertular kepada anak-anak muda. Terakhir begini, sebagai penutup, tidak semua generasi muda itu dipilih oleh Allah untuk diamanati menjadi pengurus NU dalam berbagai jenjang, mulai dari IPNU, IPPNU, ataupun lembaga-lembaga yang lain. Tidak semua terpilih, hanya beberapa orang yang dipilih, dan pilihan itu pasti digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu berpikir panjang, habis ini saya jadi apa, habis ngurusi IPPNU itu saya harus ngejar jadi ini, harus ngejar jadi ini. Apa yang sedang diamanatkan kepada kita, lakukan dengan baik. Tidak perlu memikir habis ini saya programnya harus menggeser ini, jangan. Itu dunianya bukan dunia NU. Kita ingin menjadi apa yang disampaikan oleh Allah, kita harus bangga dengan amanat ini. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya sudah menawarkan amanat ini, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanat itu sudah ditawarkan ke gunung, ke lautan dan lain sebagainya. Semuanya rata-rata menolak karena beratnya amanat itu. Bahasa kita, amanat kok dicari, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Amanat itu sudah ditulis oleh Allah, ini yang akan diamanatkan ke si A. Lah begitu dia beri amanat, seriuslah di situ. Maka amanat berikutnya sudah nunggu tanpa dicari. Jangan sampai kita berkhianat terhadap amanat. Bahasanya Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Allah itu ketika berkata pasti santun. Tapi untuk urusan-urusan amanat itu, innahu kana zaluman jahula. Mereka yang tidak bisa mengemban amanat dengan baik disebut oleh Allah sebagai zaluman. Bukan hanya zaluman, tapi jahula. Maka kawan-kawan yang masih muda-muda, masih kuat-kuat, masih hebat-hebat pemikirannya, kalau Anda dipilih oleh NU dalam bidang apapun, udkhulu min abwabin mutafarriqah, yang tugas IT, ya seriusi itu. Berjuang kalian lewat itu. Berjuang kalian lewat apa yang sedang diamanatkan kepada kalian. Jangan sampai kita menjadi zaluman jahula. Dan itu akan bisa kita lakukan apabila kita mengkaitkan hati kita dengan muassis. Jangan pernah lupa tawassul kepada muassis. Intinya ya tawassul lagi. Jangan pernah lupa kita kirim Fatihah kepada para muassis. Bersyukurlah kita karena kita menjadi santrinya Mbah Hashim. Bersyukurlah kita karena kita menjadi santrinya Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Romli, Mbah Yai Nasir, Mbah Yai Jamal, dan yai-yai yang lain. Kita hidup selamanya menjadi santri. Seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan mewakili seluruh warga Nahdlatul Ulama, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usia NU yang sudah 1 abad ini ya. Sudah banyak sekali yang NU berikan kepada bangsa ini. Sudah banyak contoh-contoh yang diberikan oleh para pendahulu kita, bagaimana beliau-beliau berkhidmat kepada NU. Kita hanya berdoa mudah-mudahan penerus-penerus NU itu diparingi kekuatan lahir batin, diparingi ikhlas sebagaimana ikhlasnya para muassis, dan semakin tua usia NU maka semakin bagus hasilnya. Bahasanya kita nggak metanggung. Degan itu kalau kecil airnya enak, minum degan. Tapi sekarang NU itu sudah bukan degan lagi, tapi sudah menjadi kelapa.
yang harus diparut kemudian diperas Santan. dan bersantan. Ya, itulah gambaran NU kita. Dan kami semua warga Nahdien bangga menjadi pengikut para kiai, penderek para kiai. Bahasa kita sekali NU, ya mati pun mudah-mudahan tetap dalam NU. Kita lahir NU karena ibu kita NU, bapak kita NU, mbah-mbah kita NU. Mudah-mudahan kita ketika dipanggil oleh Allah juga mati dalam keadaan NU dan ditahlili ala NU, dihauli ala NU. Demikian yang bisa saya sampaikan.